ada penutupan tahunnya semalam. Ya mungkin nggak mau ditutup. Emang bulan puasa nggak mau ngaji? Ya udah batal terjadi. Bohong. Pertama, sebagaimana kewajiban seorang muslim sebelum berbicara ngalor ngidul ngulon ngetan menghaturkan dulu tahiyah atau salam kehormatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan semangat kelihatan udah kebayang jeruk ya. Sekali lagi jawab kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah-marah bukan semangat. Sekali lagi, terlalu keras jangan, terlalu pelan juga. Coba sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ganteng semua. Pertama, alhamdulillah. Yang kedua, wassalam ala habibillahi wa rasulih sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa mawala. Bahwa ceritanya pertama kita sama-sama. Memang ada wali murid? Ada? Oh nggak ketara, kelihatannya masih kecil-kecil. Hebat ya bersaing. Pertama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Jalla Jalaluhu wahdah, yang mana Allah telah berkenan menganugerahkan aneka ragam nikmatnya kepada kita. Di antara nikmat yang sedang sama-sama kita nikmati, kita rasakan, adanya pagi ini disertai turunnya hujan, kita bisa mengadakan penutupan pengajian. Nikmat atau bukan itu? Ini kita ya, ibu-ibu kudu syukur masih ada acara penutupan pengajian. Bukan penutupannya yang kita syukuri, ya itu juga sama kita syukuri. Tapi yang lebih penting, dengan adanya penutupan berarti masih ada pengajian. Betul apa enggak? Seandainya nggak ada pengajian, ada nggak penutupan? Orang gila kan, tahu-tahu nggak ada penutupan, ada ngajian enggak? Tapi jemaah saya ada juga. Yang penting udah ketawa duluan. Pembukaan dan penutupan ya. Di bulan Syawal ngadain pembukaan hadir, dan dia lama nggak hadir muncul kita bulan Sya'ban. Ada nggak kira-kira itu? Kurang nggak ada, cuma banyak. Tapi insya Allah kalau bagaimana dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang masih ada mahabbah, masih ada rasa cinta kepada pengajian, insya Allah akan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan memperoleh syafaat daripada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngerti omongan ini? Ngerti? Kayaknya melotot nggak paham. Oke lah. Jadi syukur banget masih ada pengajian, sebab nggak ada keterangan hadis lain malaikat membeberkan apa jam-jam sayapnya hanya kepada orang yang mau hadir di pengajian. Jadi ibu-ibu anak-anaknya pada ngaji, ibunya ngaji nggak? Ada yang kadang-kadang anak nggak ngaji diomelin, mana orang mau ngaji? Ada? Ada.
Mana orangnya datang? Ya. Ada bapak-bapak kalau anaknya nggak ngaji marah, dia sendiri nggak mau ngaji. Seandainya anaknya balik pintar nggak ngaji, jangan ngurusin orang tua. Gua udah tua, ya iyalah masa masih muda aja. Nah oleh karena itu dalam hal ini saya kasih tahu bahwa baginda Rasul Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan malaikat membeberkan sayapnya. Tujuannya apa? Menaungi orang-orang yang di dalam hatinya ada rasa mahabbah, ada rasa cinta kepada pengajian. Maka itu adalah orang-orang yang terpilih di sisi Allah dan juga mendapat syafaat dari baginda Rasul Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, rasa syukur kita kepada Allah pagi ini tidak lain adanya saya nggak nyangka ini sederas ini hujan tapi bisa alhamdulillah ngumpul. Ini saya mikir apa gara-gara pada bayaran dari buat penutupan. Buktinya di masjid hampir nggak ada orang kan subuh. Sebab saya nyediain sama kue. Nah kalau saya belum nyediain kue setiap orang yang berjamaah di masjid, mau saya ragu bisa-bisa bangkrut. Oleh karena itu mudah-mudahan kehadiran kita pagi hari ini alasan apapun insya Allah semuanya karena ingin mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu bahwa kita sebagai umat Allah katakan wa ma umiru bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din. Artinya secara bebas tidak ada perintah yang diwajibkan kepada umat kecuali beribadah dasarnya lillahi rabbil alamin. Sebagaimana ikrar kita inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, termasuk inna salati, salat saya, nusuki, ibadah saya, mahyaya, hidup saya, mamati, mati saya. Nah ini masuk wanusuki. Adanya penutupan pengajian insya Allah termasuk ibadah kita yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sekali lagi nggak ada penutupan kecuali ada pengajian. Ada disebut penutupan pengajian. Ibu-ibu, bapak-bapak membiarkan anak ngaji ibadah apa bukan? Ada. Anak-anak berangkat ke pengajian kira-kira masuk ibadah apa enggak? Ibadah. Maka kalau itu ibadah ingin diterima harus sama-sama kita persembahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bukti ibadah itu sesuatu yang bisa membahagiakan kita dari dunia sampai ke akhirat. Mungkin ibu-ibu masih pada ingat bapak-bapak ya, satu cerita yang dialami oleh Nabi Isa alaihi salam. Akan saya ulangi ya. Di zaman Nabi Isa alaihi salam ada seseorang meninggal. Dan ternyata itu orang emang kelakuannya, pekerjaannya, kegiatannya selalu melakukan pelanggaran kepada Allah. Atau bahasa mudahnya, anaknya itu hobi banget ngelakuin maksiat. Paham? Ada orang meninggal. Betul. Ada orang meninggal. Itu orang meninggal hobinya maksiat. Ngerti maksiat? Melakukan sesuatu yang sifatnya pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi orang itu hobinya maksiat dulu, enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam, selalu maksiat kepada Allah.
manusia semuanya akan berakhir dengan kematian. Tukang maksiat berakhir mati, tukang ibadah juga berakhirnya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, tadi udah ketempatan ya. Yang tukang ibadah kalau mati pasti dibahagiakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita masuk di golongan yang itu. Amin ya rabbal. Jadi kita meninggal mudah-mudahan dicatat sebagai orang yang tukang ibadah, sehingga dengan ibadah ini Allah ridho. Dengan ridho Allah kita akan sama-sama bahagia dunia dan akhirat. Sebaliknya orang yang tukang maksiat, naudzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari kemaksiatan ya. Orang maksiat pasti kalau meninggal akan berada dalam siksa Allah. Nah begitu juga yang diceritakan dalam kitab ini, karena dia tukang maksiat otomatis dia disiksa di alam kubur ya. Mudah-mudahan kita semuanya sama-sama diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Amin ya rabbal. Mau selamat mau disiksa? Mau selamat. Suka dibaca doanya. Baru-baru dibaca, belum tahunya juga belum ya. Kalau pengen selamat dari siksa kubur, di ujung tahiyat, Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri. Ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bangku mudah-mudahan beranak kecil waktu itu Allah. Apalagi ini sambil hujan. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Suka dibaca? Enggak. Boro-boro, apalnya dulu belum? Ya. Nah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen catatannya, nih biar Ustaz ada kerjaan. Kitabnya kan suatu saja boleh, Ustaz Mulibat boleh, banyak lah kitabnya di sendiri ya. Insya Allah walaupun bagaimana takut kebanyakan nih. Kalau buat bapak-bapak, ibu-ibu nggak kebanyakan, buat saya. Kalau udah lewat setengah jam pulang malah ya. Jadi juga ada anak saya ngomong, Abi hadir aja di awal mata lu, enak aja lu ngomong ya. Saya sekarang udah hampir 2 tahun bersahabat banget sama batal. Jadi setiap hari saya dengan batal saya di kamar ya. Ibu-ibu doain lah, bapak doain. Kira-kira mau ibu-ibu bapak saya sehat lagi? Mau. Mendingan saya mati atau mendingan sehat? Sehat. Keinginan kita. Tapi yang namanya Allah fa'alun lima yurid, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Istilah orang Arab anta turid, ana urid. Wallah yaf'al ma yurid ya. Lu kepengen, gua kepengen, tapi Allah ngerjain yang dia kepengen, bukan sesuai kepengenan kamu, bukan sesuai keinginan aku, tapi Allah melakukan sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mudah-mudahan saya termasuk hamba yang diinginkan oleh Allah sehat kembali normal. Amin ya rabbal alamin. Ngomong apa tadi nggak bisa ini. Ini anak muda pada ngerti ceramah saya. Ngerti ya. Dia udah sakit nggak ngerti dan sakit hati. Oke, yang mau saya ceritain tadi orang tukang maksiat meninggal. Ya, orang bukan kita. Kita mah insya Allah ahli ibadah. Amin ya rabbal. Yang berakhir dengan kalimat la ilaha illallah. Kamu masih kopi sebelum ngomong, ini kan jadi tanggung. Mana pengen ceramah, mana pengen ngopi. Boleh saya ngopi dulu? Boleh. Jangan pengen ditawarin ya. Sebab kalau saya tawarin semuanya mau.
waktu saya nggak kebagian. Dan orang lahir maksiat tinggal, ya otomatis dikubur. Kalau udah meninggal pasti dikubur, nggak mana lagi udah. Waktu sakarat juga udah nggak berdaya. Ibu-ibu kan suka nyanyi bila Azrail datang memanggil jasad terkubur. Dia. Oke, pas beres nguburin, Nabi Isa ada perlu menyelesaikan satu permasalahan di satu tempat. Kebetulan beliau harus melewati kuburan itu. Ya. Ibu-ibu bapak tahu Nabi Isa alaihissalam di antara mukjizatnya bisa menghidupkan orang yang sudah mati walaupun sudah ratusan tahun. Ya. Pas Nabi Isa lewat ke kuburan itu yang baru selesai. Subhanallah, Allah dengan kebesarannya memperlihatkan kepada Nabi Isa situasi, kondisi atau keadaan mayit yang tadi hobinya waktu itu maksiat kepada Allah. Subhanallah, Nabi Isa kaget, itu orang sedang diseksa dan diseksa oleh Allah melalui para malaikatnya. Nabi Isa melihat, cuman kata Nabi Isa, kalau aku sekarang memperhatikan semua ahli kubur, bisa-bisa urusanku bisa beres ya. Bodo amat lah, EGP emang gua pikirin ya. Udah berlalu, Nabi Isa akhirnya menuju ke tempat yang memang di situ penyelesaian daripada masalah beliau ya. Setelah selesai masalah, beliau balik lagi. Pas balik lagi ngelihat kuburan yang tadi sedang diseksa. Weh, anak-anak walaupun yang ngerti jejernya juga ya, bulan kerja tuh. Susah ya anak-anak. Kemarin yang itu apa tadi anak-anak kawin. Bisa balik lagi. Bisa balik lagi. Bisa balik lagi. Ngelihat keadaan kuburan beda. Tadi waktu mau pergi itu si mayit lagi diseksa sama Allah. Pas pulang ternyata itu malaikat yang pasukan nyeksa daripada perintah Allah berganti. Sekarang malah malaikat ganteng-ganteng, gagah-gagah dan sibuk pada bawa nampan. Sibuk bawa nampan yang isinya apa tadi dulu? Anggur ya. Nabi Isa kaget lah, kok bisa begini? Tadi ini anak kan lagi diseksa, kok sekarang dengan apa? Dengan mendadak berganti situasi dari keadaan diseksa disenangkan sama Allah ya. Nabi Isa penasaran, ibu-ibu nih. Kata Nabi Isa kok bisa begini? Apa itu penyebabnya? Yang kita tahu kata Quran wa ja'alna likulli syai'in sababa. Setiap segala sesuatu walaupun itu kehendak Allah pasti diawali penyebab ya. Apa yang terjadi? Akhirnya bisa minta sama Allah, ya Allah, saya jadi apa? Dalam hati saya tanda tanya. Yang tadi Anda begitu dahsyat diseksa, kok pas saya balik berganti jadi kenikmatan dan anugerah yang luar biasa dari surga ya. Banyak malaikat yang pada bawa makanan minuman langsung dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Nabi Isa bertanya kepada Allah, Nabi Isa ini ya, jangan sampai di antara kita ada yang ngomong bisa ngobrol sama Allah, hati-hati di YouTube ya, bohong itu ngomong kosong 0% gitu ya. Akhirnya apa ya Allah perlihatkan kepada saya, kok bisa-bisanya anak yang lagi diseksa sekarang berganti dengan kemewahan, kenikmatan, anugerah yang luar biasa dari Allah. Apa jawaban Allah? Begini jawaban Allah. Begini, Kak.
itu anak waktu ninggalin udah biarin, jangan. Kadang-kadang yang ngelarang lebih rame ya. Udah anak-anak diam, sekarang lagi aku ngelarang enggak ya, yang penting aku dijagain inggit, dijagain amplop, jadi jangan sampai ke tempat lain itu ya. Siapa yang juga kelihatan? RW ya? Iya. Dengerin RW nih, kalau RW belum jadi kain. Kata Allah begini, ini anak waktu ninggalin anak yang masih sedang belajar, ya kira-kira sekira beginilah. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, pas kamu berlalu ke tempat maksud kamu, jandanya itu berinisiatif untuk menyerahkan anak kepada kiai supaya dia mau ngaji. Paham? Serius? Ya, kalau saya ada ilmuwan, siap. Ya. Jadi kira-kira begini, itu anak ya yang merupakan anak yatim dari mayit yang sedang diseksa, ama janda dia, ama ibunya diserahin kepada kiai supaya belajar Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira begitulah ya. Akhirnya apa yang terjadi? Pas kata ibunya, Pak Ustaz, Pak Kiai, ini anak saya udah gak punya bapak, tolong didik dia masalah agama supaya dia mengerti apa yang menjadi perintah Allah dan juga apa yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, akhirnya ibunya pulang, kemudian anaknya tinggal di pondok, sama gurunya diajarin Bismillah. Sama gurunya Bismillah, ayo ikut Bismillah. Ya lagi Bismillah. Ayo Bismillah. Udah. Kelamaan malah lu yang melenceng. Emang di kitab juga begitu. Belum sampai Ar-Rahman, belum sampai Ar-Rahim, apalagi sampai Waladhdallin, masih jauh ya. Gara-gara itu anak baca Bismillah depan gurunya, kata Allah, kayaknya gua kagak sanggup dan nyeksa orang sementara anaknya lagi belajar Bismillah. Akhirnya kata Allah, hei malaikat tukang nyeksa mayit, berhenti semua. Jangan diseksa lagi itu anak. Lah, bisa begitu ya Allah. Lu kagak tahu anaknya sekarang diserahin sama emaknya supaya baca Al-Quran di depan gurunya. Akhirnya dia laksanakan, maka hakun alayya alla wa'adriba ahadan wabnuhu ya ta'allamu ilmi ya. Maka hak aku wahai malaikat untuk tidak menyiksa ya orang yang anaknya sedang belajar Al-Quran. Ngerti ya? Bisa dibangun, bisa dibangun. Pak RW ngerti? Bahasa ngerti, udah RW aja ada potokannya. Kalau RW ngerti, yang lain kembali. Jadi gara-gara baca Bismillah, malaikat yang tadi nyeksa ditutup sama Allah untuk tidak menyeksa lagi gara-gara anaknya membaca Bismillah. 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 Sudah bebas dari seksa ya. Maka insya Allah saya yakin setiap ibu, setiap bapak yang mau menyerahkan anaknya belajar ngaji menyebabkan dia orang yang akan dibahagiakan Allah dari dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Udah segitu aja ya. Cukup. Dan saya pesan tentang bulan puasa, anak-anak udah dibangun dulu. Ada yang lupa dimakan. Pada belajar saat puasa ya. Dengerin Nabi buat orang puasa nih. Ada 4 orang dikangenin sama surga.
Di surga kepengen cepat ketemu sama dia. Mau nggak dikangenin surga? Mau. Ya iyalah, orang di surga kan gimana ya, penuh dengan keindahan. Jadi tapi walaupun begitu surga kangen sama siapa? Sama mana tadi tulisannya? Sama 4 orang. Alah, tulisan muncul tulisan, anak-anak sudah nggak sabar. Bapak-bapak juga penasaran kira-kira apa yang mau keluar ini, ya. Mana tadi? Al-jannatu, nah ini. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Ya, al-jannatu. Apa arti al-jannatu? Surga. Ya. Mustaqatun kangen. Jadi surga itu kangen ila arba'ati nafarin kepada 4 orang. Ya. Kalau kepengen dikangenin surga, jadilah bukan salah satu, kalau bisa 4-4-nya kita lakukan, ya. Yang pertama siapa? Tahlil Quran. Ya, banyak yang ngerti tahlil Quran itu yang membaca Al-Quran. Padahal arti tilawah itu tahlil Quran. Orang yang tingkah lakunya tidak keluar dari ayat-ayat suci Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan. Orang yang anti dari rumpi, ya, ngejelekin suami, ngejelekin istri, ngejelekin tetangga, ngejelekin saudara, itulah yang dikangenin sama surga. Yang ketiganya, ingat saja ini, wa mut'anil orang yang ngasih makanan kepada orang yang lapar. Nah, alhamdulillah ibu-ibu dapat nih. Ya, sebab saya yakin walaupun saya tahunya baru tadi malam, saya yakin anak-anak saya pasti dalam rangka suksesnya penutupan pengajian mungut biaya. Mungut biaya enggak? Jangan bohong, mungut biaya enggak? Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, itu. Alhamdulillah, ya. Penyediaan yang ngasih makanan adalah merupakan salah satu golongan yang dikangenin kedatangannya oleh siapa? Oleh surga, ya. Yang anak kecil, kalau pengen dikangenin surga, ini yang terakhir. Wassailina fi syahri Ramadan, yang mau berpuasa di bulan Ramadan, ya. Mudah-mudahan kalian dikasih kuat sama Allah. Yang mudah-mudahan kan ada yang akal-akalan puasa mah sahur ikut, buka ikut, puasanya kagak, ya. Kira-kira jam 9 nyari warung yang buka. Depan bapaknya pinter, ada angin dari belah tidur dia ngalor, dari belah kulon dia ngetang. Padahal kayaknya orang lembut banget, padahal dia puasa. Nah, Anjit minta sama Allah, mudah-mudahan kalian semua dikasih kuat berpuasa di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Malamnya jangan lupa usahakan, kalau udah sanggup, udah mampu bertarawih, semuanya kita lakukan lillahi rabbil alamin. Hanya itu saya memenuhi keinginan anak-anak saya, padahal keadaan masih dalam keadaan kurang sehat. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan ada manfaat. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak paham? Insyaallah. Ibu-ibu paham? Kalau seandainya ada kesalahan, saya mohon maaf lahir dan batin. Ada istilah mensana en korpor ya, gua mau ke sana, lu mau ke sono. Bukan. Betapapun keinginan kita untuk menjadi benar, kalau dalam keadaan sakit banyak gangguan. Mungkin kata-kata saya banyak yang kurang paham, bahkan banyak yang menyakiti, maka tolong maafkan lahir dan batin. Amin ya Rabbal alamin. Bapak-bapak memaafin? Ibu-ibu?
Ya kebangetan kalau hanya sekedar maaf dengan ngasih paling tamat ya. Insya Allah saya juga siap memaafkan segala, tapi nggak ada yang perlu dimaafkan. Hanya itu yang saya bisa persembahkan ya. Kita tutup dengan tawasul ya Rabbi